Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaning Bakti Utami, SIMSI. Pendidikan yang saya miliki S1 pada jurusan Ekonomi Akuntansi, kemudian S2 saya pada Magister Administrasi Publik, dan sekarang saya sedang menempuh S3 untuk program Administrasi Publik. Saya merupakan dosen Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bondowoso. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT Serdosmat 2025. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya ajarkan pada program studi Administrasi Negara yang sesuai dan yang saya naungi dengan mata kuliah yaitu Administrasi Keuangan dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah Administrasi Keuangan ini difokuskan pada sistem administrasi keuangan negara, daerah, kemudian sistem penganggaran, sistem pelaporan pemeriksaan dan evaluasi keuangan negara dan daerah. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu CPL 1, menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang teori dan konsep dasar ilmu sosial dalam melaksanakan tugas akademik dan profesional. Kemudian yang CPL 2, menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan benua maritim. Kemudian yang CPL 3 menunjukkan pemahaman tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik dan manajemen publik. Kemudian pada CPMK, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami serta komprehensif dalam teori dan konsep dasar ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena dalam administrasi keuangan negara daerah secara profesional. Yang kedua, memahami dan menjelaskan bidang ilmu administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam pembangunan. Dan yang ketiga, menjelaskan elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik dalam mendukung kebijakan publik dan manajemen publik. Nah, dari CPMK tersebut akan terbagi menjadi sub CPMK. Yang pertama yaitu menjelaskan ruang lingkup organisasi pemerintah dan proses bisnis dari organisasi pemerintah. Kemudian yang kedua, memahami dan menganalisis pembagian fungsi kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Yang ketiga, tax assessment. Kemudian yang keempat, menjelaskan jenis-jenis pendapatan pemerintah pusat di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan jenis-jenis pendapatan pemerintah di daerah di Indonesia. Yang keenam, menguasai konsep hubungan keuangan antar pusat dan daerah. Selanjutnya yang ketujuh, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi DAU, DAK, dan Otsus. Yang kedelapan, menguasai konsep perencanaan, membuat perencanaan kinerja dan sistem perencanaan. Dan yang kesembilan adalah budgeting. Dan yang kesepuluh, siklus penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Yang ke-11, mengidentifikasi jenis-jenis belanja dan menguasai perbedaannya. Yang ke-12, menjelaskan konsep pinjaman untuk mengatasi defisit anggaran. Selanjutnya 13, penguasaan dan pengetahuan mengenai charging for service. Dan sub CPMK yang ke-14, yaitu yang terakhir, menguasai pengetahuan tentang publik. Pada materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita berikan kepada mahasiswa, yang pertama yaitu ruang lingkup organisasi pemerintah. Kemudian yang kedua, kewenangan tingkat pemerintah. Yang ketiga, jenis-jenis pendapatan pemerintah pusat. Dan yang keempat, jenis-jenis pendapatan pemerintah daerah. Selanjutnya yang kelima, tentang konsep hubungan keuangan antar pusat dan daerah. Dan yang keenam adalah siklus anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Nah, pada materi-materi tersebut, saya juga menggunakan daftar pustaka atau referensi beberapa. Yang utama, yang pertama yaitu buku Administrasi Keuangan Negara, karangan Anggara. Kemudian yang kedua, buku Kewenangan Antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, karangan Riyadi dan Suryanto. Kemudian yang ketiga juga menggunakan buku Perpajakan, karangan Wirawan. Kemudian yang keempat, Keuangan Negara dan Daerah, karangan Rosida.
Kemudian yang kelima, buku dengan judul Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen karangan Mulyadi. Kemudian buku yang keenam menggunakan Office and Management and Budget. Dan yang ketujuh, buku karangan Mahi dan Rinto Damayanti berjudul Kebijakan Perpajakan, Optimalisasi Intensif dan Berkesinambungan Fiskal. Nah, kemudian juga saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint biasanya. Pada perkuliahan, saya biasanya menggunakan metode perkuliahan yang efektif, di mana ada pembelajaran kooperatif yang berbasis proyek, kemudian juga saya menggunakan studi kasus dan diskusi bersama mahasiswa. Berikut beberapa perkuliahan efektif yang biasanya saya terapkan. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif, di mana mahasiswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Biasanya mahasiswa terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan materi perkuliahan yang ada. Kemudian yang ketiga, saya juga kadang menggunakan studi kasus di mana mahasiswa menganalisis situasi atau masalah yang diberikan untuk mencari solusinya. Kemudian yang keempat, biasanya juga sering kita gunakan yaitu diskusi kelompok. Nah, mahasiswa di sini berpartisipasi aktif dalam forum diskusi untuk bertukar pikiran dan memperdalam pemahaman. Dan yang selalu saya pakai juga kan selalu untuk perkuliahan yaitu materi menggunakan metode ceramah yang dikombinasi. Sekian untuk perkenalan dan pemaparan dari rencana pembelajaran mata kuliah Administrasi Keuangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Oh ya, bagi yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi. Ya. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita yang awal dengan materi kelanjutannya kemarin terakhir apa ya? Tentang administrasi keuangan pada pemerintahan pusat dan daerah ya. Kali ini Bu Cahaya mau jelaskan tentang konsep dan fungsinya, gitu ya. Baik, administrasi keuangan daerah. Konsepnya yaitu proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi di sini istilahnya pemerintah pusat itu tidak membiarkan pemerintah daerah untuk menanggung semua beban pengeluaran, tetapi dia akan membiayai semua keperluan yang nantinya akan melalui transfer atau hibah ya. Nanti contohnya akan saya jelaskan di belakang. Kemudian ini mencakup perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian pelaksanaan, penata usahaan dan pengawasan seluruh penerimaan dan pengeluaran. Jadi tahapan-tahapan ini dan berbagai konsep ini nanti akan dikucurkan melalui berbagai perencanaan penganggaran, dan dimulainya pasti adalah dari perencanaan. Semua tahapan itu pasti kalau kita membuat suatu program pasti harus ada perencanaan ya, planning. Karena kalau misalnya tidak ada perencanaan pasti nantinya akan jadi amburadul. Kita tidak akan terfokus, jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah penganggaran. Kalau kita sudah membuat suatu konsep atau perencanaan yang matang, berarti harus ada anggaran. Jadi bukan hanya just planning no action ya, tapi kalau sudah ada planning berarti harus ada actionnya. Nah, apa actionnya itu? Salah satunya adalah harus ada anggaran. Karena kalau tidak ada anggaran semuanya tidak akan berjalan gitu. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Kalau sudah tertata perencanaan penganggaran berarti harus dilaksanakan. Nah, pada saat pelaksanaan itu sudah pastinya akan ada di situ akan ada suatu tugas-tugas ya. Jadi ada beberapa substansi di mana
pada substansi itu akan ada yang terbebani. Nah, terbebani di sini bukan maksudnya terbebani dengan beban berat yang Anda jangan menghayal, aduh, gitu ya. Tapi merupakan suatu pekerjaan yang istilahnya yang memang sebenarnya sudah biasa. Cuman kalau misalnya tertata seperti ini, Anda membaca konsep, kok sepertinya berat banget ya gitu. Tapi ya tidak, itu karena biasanya kalau sudah pada badan, lembaga atau instansi sudah ada bagian-bagiannya yang akan nanti mereka yang akan mengerjakan hal itu, dan itu biasanya sudah terbiasa dan mereka sudah mempunyai konsep sendiri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penata usahaan. Nah, penata usahaan ini juga istilahnya sudah tertata, terbagian, kemudian juga pada bagian-bagian itu mereka sudah mempunyai job desk masing-masing ya gitu. Kemudian pada pengawasan ini controlling. Nah, kalau sudah suatu istilahnya kita dapat Anda ada yang bekerja di instansi ya. Nah, pastinya Anda akan mengerjakan misal suatu proyek. Nah, pada proyek pada saat diberikan, berarti kan otomatis awal yang akan direncanakan apa? Perencanaan itu tadi ya. Nah, perencanaan berarti apa saja nanti yang akan dibuat, kemudian dari situ nanti pekerjaan, berapa pekerja, kemudian dari berapa pekerja itu nanti apa job desk masing-masing ya. Kemudian juga nanti akan ada pelaksanaan di lapangan seperti apa. Nah, dari runtutan itu sampai pada selesai pasti akan ada pengawasan ya. Pada saat pengawasan, jadi pengawasan itu tetap berjalan dari step by step, dimulainya suatu project ya. Nah, terakhir akan ada dari pengawasan itu pasti akan ada evaluasi nantinya ya. Akan ada evaluasi yang memungkinkan ada suatu dari tahapan-tahapan itu ada yang kurang ya. Nah, dari evaluasi itu nantinya kita akan memberikan suatu input untuk kelanjutannya. Bagaimana nanti kalau misalnya ini sudah ini kok terjadi kesalahan, berarti nantinya harus ada perbaikan. Baik ya, seperti itu. Kemudian pengawasan seluruh penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, kalau sudah penerimaan dan sifatnya yang titel garis tebelnya itu negara, pasti akan ada pengawasan langsung, apalagi itu berupa dana. Kalau misalnya instansi pemerintahan, siapa yang akan mengawasi itu? Yang nanti akan terjun ke daerah? BPK. Ya, itu adalah bentuk suatu pertanggungjawaban kita bahwasannya kita sudah melaksanakan instruksi yang semula kita tidak mengadakan, kemudian kita mengadakan, kemudian kita diberikan dana, kemudian kita alokasikan, kita jadikan, dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah BPK akan memonitoring gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian jenis-jenis keuangan pusat. Nah, di sini jenis-jenis keuangan pusat merujuk pada seluruh pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini mencakup berbagai jenis penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan aset negara. Karena saya contohkan bahwasannya di pemerintahan, kalau kita misalnya di lembaga pemerintah, semuanya tidak ada yang dari pribadi. Semuanya merupakan aset negara. Kita tidak boleh, misalkan kita dikasih mobil Fortuner, kemudian Pajero, mentang-mentang kita sebagai kepala dinas, kemudian kita menggantinya dengan menggunakan plat hitam. Itu karena itu juga akan masuk pemeriksaan nantinya ya. Jadi merupakan aset negara. Kemudian di situ penerimaan, pengeluaran, pengelolaannya. Yang berat adalah ya ini tadi, mempertanggungjawabkan pengelolaan aset negara. Tetapi biasanya kalau setiap lembaga sudah mempunyai catatan sendiri ya. Barang habis pakai, kemudian barang yang bisa untuk diperbaiki lagi dalam jangka waktu lama, itu biasanya mereka sudah ada catatan masing-masing gitu ya, dan itu pasti akan dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian di sini adalah contoh-contoh keuangan pusat.
Yang pertama adalah penyusunan dan pelaksanaan APBN. Nah, penyusunan dan pelaksanaan APBN ini seperti yang tadi awal saya jelaskan bahwasannya ada rencana. Perencanaan itu apa? Nah, penyusunan pelaksanaan APBN ini biasanya merujuk kepada apa tahun-tahun yang lalu yang masih kurang, yang belum direalisasikan oleh pemerintah, itu akan diwujudkan di situ. Kemudian atau akan diusulkan. Nah, jadi itu akan tersusun kembali. Nah, entah itu nanti akan realisasi atau tidak, itu tetap harus ditulis pada perencanaan. Nah, apabila pada penyusunan perencanaan ini nanti tidak tercapai, berarti tahun mendatang harus ditindaklanjuti lagi gitu ya. Nah, kemudian, seperti itu semuanya program-programnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai semua penyusunannya itu, kira-kira dari yang kemarin evaluasi berapa persen yang sudah terrealisasi. Kemudian ditambahkanlah lagi dari mungkin ada usulan-usulan dari daerah-daerah, mungkin mereka butuh bantuan fisik atau bantuan-bantuan yang lain yang mungkin harus difasilitasi dengan negara karena daerah sudah tidak mampu, misalnya tidak mampu ya, jadi harus melalui negara seperti itu. Kemudian pengelolaan penerimaan negara. Kalau pengelolaan penerimaan negara itu tadi unjuknya bahwasannya pengelolaannya melalui badan-badan yang ditunjuk. Jadi harus memang substansinya kalau sudah menerima berarti harus bisa mengolah. Nah, mengolahnya itu nanti akan didistribusikan pada substansi atau pada sub-sub yang memang harus dibantu dan membutuhkan gitu. Jadi jangan asal kita minta bantuan, setelah dikasih bantuan kita tidak bisa mengelolanya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, dana hibah turun, minta hibah, setelah hibah turun, aduh kok banyak banget ya dapatnya, untuk apa saja. Nah, itu karena memang perencanaannya tidak mungkin ya, mungkin awal-awalnya asal saja, kemudian tiba-tiba benar-benar dikasih dengan pemerintah, akhirnya tidak bisa mengelolanya, dan itu harus ada pertanggungjawaban. Kok itu kadang-kadang kita mendapat bantuan ada lebih harus dikembalikan, meskipun Rp5, Rp10 kita tetap harus mengembalikan. Sedangkan prosesnya untuk pengembalian seperti itu kan antrinya ya, kalau ke bank minta ampun dan pertanggungjawabannya harus. Nah, makanya dalam hal seperti itu kita dalam pengelolaan, kemudian dari planning awal sampai pengelolaan sampai sampai membuat untuk pelaporannya ya kita harus benar-benar bertanggung jawab karena bukan keuangan kita pribadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, transfer dana ke daerah. Jadi enak ya Bu kalau daerah dapat transfer dana dari pemerintah. Nah, itu biasanya ada tanda kutipnya karena memang kita membutuhkan dana dari negara, dari pusat, karena daerah sudah tidak bisa membiayai. Mungkin itu butuh dana-dana besar ya untuk pembangunan fisik gitu. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan utang negara, yang kelima adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan. Oh iya Pak Fajar, silakan. Pada poin 3 itu Bu, ada transfer dana ke daerah. Iya. Nah, yang dimaksud transfer dana ke daerah itu yang kami juga masih belum paham. Oh, belum saya jelaskan ya tadi ya. Oke, cuman saya sebutkan ya Bapak ya. Oke, baik. Dana transfer daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kemudian dialokasikan kepada pemerintah daerah dan yang mendanai pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah. Jadi dana ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan mendorong pembangunan yang merata ke seluruh wilayah. Jadi biasanya dana-dana transfer ini dibutuhkan untuk membantu. Mungkin daerah tersebut kalau di sini boleh dibilang misalkan daerah-daerah yang memiliki pendapatan per kapitanya rendah ya. Kemudian karena apa? Karena memang dari faktor untuk industri kita kan kurang ya, untuk pabrik-pabrik kita juga kurang. Nah, gitu ya. Kemudian untuk pendapatan yang lain, wisata juga
belum, ya, cuma sudah mulai ya untuk adanya izin geopark itu sudah mulai kita ya gitu. Jadi itu mungkin bisa untuk mendapatkan tiba-tiba dana transfer ya untuk kebutuhan yang agar tidak terlalu tertinggal dengan daerah sebelah, karena Anda lihat kalau misalnya sama Banyuwangi itu ya, nah karena memang kita lihat juga Banyuwangi itu kan daerahnya, wisatanya juga tumbuhnya seperti itu, otomatis akses untuk perjalanan dari mana daerah-daerah barat ke timur kan mesti dia transitnya di Banyuwangi ya untuk daerah wisata, kemudian industri juga ya, kelautan ya, ikan ya juga di situ gitu. Baik. Kemudian untuk dana transfer itu ada beberapa jenis Pak, yaitu dana perimbangan, kemudian dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Gitu. Jadi dana transfer itu tadi baik saya ulangi merupakan bersumber dari anggaran APBN, kemudian dialokasikan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi otonomi. Jadi dana ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, jadi membantu istilahnya kalau apa ya, istilahnya mungkin bukan ibu asuh apa ya, seperti dana yang tiba-tiba membantu gitu ya, yang nantinya juga akan memberikan manfaat bagi daerah jadi tidak terlalu timpang dengan daerah yang lain, karena kita lihat ya kalau misalnya seperti Bondowoso ini kan sebenarnya sama kan ya, kayak misalnya dengan dari Besuki kita, kemudian Bondowoso, Situbondo, Jember dengan Banyuwangi. Tapi kayaknya itu ya yang paling apa? Kita tidak punya laut. Nah mungkin itu ya yang karena dari laut itu mereka lebih ya untuk pendapatan per kapita penduduknya. Kalau misalnya Situbondo laut juga ya. Kemudian juga kalau misalkan laut otomatis kan akan mendukung untuk pendapatan daerah dari sektor pariwisata ya, dari kelautan ke pariwisataan. Nah, kemudian juga otomatis akses jalan kalau misalkan pendistribusiannya kan lebih mudah ya. Kalau misalnya ke Bondowoso masih belok arak-arak dan orang jarang. Kalau misalnya mau ke Bali pun mereka juga akan aksesnya langsung ke Banyuwangi. Nah, Banyuwangi lebih lagi ya, karena di situ juga merupakan selat penyeberangan. Jadi untuk mendapatkan income pendapatan juga dia kan dari penyeberangan otomatis ya, wisatawan bisa. Kemudian juga pariwisatanya. Sekarang izin geopark itu separuh ya, separuh kan milik Banyuwangi. Nah, iya. Fasilitas-fasilitas seperti itu yang akan mendongkrak atau mendanai memberikan dana besar untuk pendapatan daerah. Baik, Pak Fajar, bagaimana? Siap Bu, sudah bisa dipahami. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya lanjutkan, apa ada pertanyaan lagi? Izin Ibu, Ya, mau bertanya. terkait transfer dana ke daerah, Ya. saya ingin bertanya, pengalokasian dana tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Terima kasih. Iya, baik. Saya ulang kembali, tadi sudah sekelumit saya saya jelaskan kepada Pak Fajar ya tadi, bahwasanya ada dana perimbangan, di mana dana perimbangan itu terdiri dari dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian yang kedua itu dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk daerah tertentu yang memiliki otonomi khusus. Jadi seperti Papua, dia mempunyai otonomi khusus, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada lagi dana penyesuaian, di mana dana ini diberikan untuk membantu daerah untuk mengatasi permasalahan seperti penyesuaian akibat kebijakan fiskal pusat. Nah, nanti ini akan menjadikan tugas Anda untuk melengkapi tadi konsep-konsep yang saya berikan. Ya. Baik, sudah ngantuk atau gimana? Belum. Nah ya, lanjut ya. Lanjut Bu. Saya lanjutkan sekarang pada konsep keuangan daerah.
pada konsep keuangan daerah ini baik dari pusat, daerah. Nah ini juga nanti akan masuk tugas Anda akan membandingkan bagaimana konsep keuangan daerah dan konsep keuangan pusat. Ya. Jadi ini saya berikan ininya dulu penjabarannya. Merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Baik, coba kita lihat nanti yang keuangan pusat. Merujuk pada seluruh pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah. Jadi menurut Anda dia dapat mengelola ini semua karena apa? Dia mendapatkan apa dari pusat? Anggaran. Ya itu tadi, kalau kita misalkan hanya berencana, just planning no action, ya rencana saja panjang, tetapi tidak ada anggarannya, wis duduk aja, gitu ya. Oke. Atau halu ya, dibilang wis halu aja ada proyeknya, seperti itu ya pekerjaan kita halu gitu ya. Jadi itu tadi, jadi segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik daerah terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi kalau sudah kita mendapatkan anggaran, kita akan memiliki hak untuk mengelola dan itu merupakan nantinya akan milik kita. Tetapi tetap kita harus ada pertanggungjawaban. Sama saja Anda kalau misalkan dikasih mbaknya dikasih motor sama orang tua, ya Anda dapat dana dari pusat, dapat dana dari orang tua, kemudian digunakanlah, terserah ya digunakan, tetapi Anda harus ada pertanggungjawabannya, yaitu merawat. Kalau misalkan belum bisa Bu, saya bayar untuk pajak, tidak masalah, tapi pertanggungjawaban Anda adalah merawatnya dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, nanti ini jenis keuangan daerah nanti akan materi mungkin ya akan saya share ya, saya share pada grup, kemudian nanti akan ada tugas bagi Anda itu tadi ya, Anda membandingkan. Yang pertama adalah Anda membandingkan bagaimana konsep keuangan daerah dan keuangan pusat. Kemudian Anda boleh melengkapi di situ berupa konsep-konsepnya itu Anda jelaskan. Nanti silakan Anda kirim ke email saya ya. Saya kasih waktu 1 minggu. Terima kasih perkuliahan hari ini karena waktunya sudah habis ya. Sampai ketemu, tetap jaga kesehatan dan tugas jangan lupa kirim. Siap. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.